Kristi, 19 tahun, adalah seorang gadis keturunan Cina yang memutuskan untuk masuk Islam. Ia pergi dari rumahnya di Kalimantan menuju ke Jakarta. Kemudian ia pergi ke Mu'alaf Center Darussalam di Cibubur, Jakarta Timur. Namun dari pihak keluarga tidak mengizinkan. Bahkan keluarga Kristi menyewa pengacara untuk bisa membawa Kristi kembali ke Kalimantan. Pihak pengurus masjid dan pengelola Mu'alaf Center Darussalam menyarankan kepada pengacara untuk bertanya langsung kepada Kristi apakah Kristi masuk Islam karena paksaan. Kemudian dengan tegas Kristi menjawab bahwa ia masuk Islam atas dasar keyakinan dan kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun. Kristi juga menjelaskan bahwa alasan ia ke Jakarta karena selama di Kalimantan keluarganya berusaha menghalang-halanginya untuk belajar Islam. Dan Kristi juga mengatakan bahwa ia akan tetap tinggal di tempat penampungan Mu'alaf Center dan tidak akan ikut pulang ke Kalimantan. Setelah mendengar penjelasan dari Kristi, pengacara mengatakan bahwa keluarga sudah tidak akan bertanggung jawab atas kehidupan Kristi. Silakan. Bentar, Bu. Mas, Ibu, Mas, bentar. Ibu, Dek, aku mau nanya. Ini kira-kira ini si adiknya merasa dipaksa nggak di sini? Enggak. Mas, maaf ya. Ini mau pernyataan dari dia. Tolong dikasih pernyataan dulu sama Bapak sebentar. Ini dia mau ngasih pernyataan dulu kepada Bapak pengacara. Mbaknya merasa dipaksa atau tidak di sini? Silahkan, Mbak. Enggak, saya mau tanya Mas ya. Boleh. Kesini sama siapa? Saya sendiri naik Grab. Kok bisa tahu di sini dari mana? Karena cari di internet. Sekarang kan sudah zaman teknologi kan, Pak. Enggak, maksudnya kamu kan kesini untuk sekolah, untuk kuliah toh. Kenapa kamu masuk ke masjid? Malah ini bukan sekolah, bukan kuliah. Saya lebih memilih tidak sekolah, Pak, daripada saya jauh dari Allah. Paham? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gak ada paksaan berarti? Dia Nah, gini ya. Kamu kan dikirim sama orang tua kamu dari... Ya sudah, dari jawab kan. Tunggu maaf ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Kan Biarkan dulu sekolah, kamu nggak mikir orang tua kamu nangis setiap hari di rumah. Biarkan dipuaskan dulu. Silakan. Tidak ada anak yang tega, Pak, dengan orang tuanya. Allah sudah dalam surah Luqman 14 sampai 15 dikatakan anak itu wajib hormat kepada orang tua. Pada saat Rasul, Masya Allah. pada saat orang tanya kepada Rasul, siapa Rasul yang paling harus kau sayangi, yang harus kau hormati? Ibumu. Ditanya lagi siapa lagi? Rasul. Ibumu. Ditanya lagi siapa lagi? Rasul. Ibumu. Baru bapakmu. Jadi Bukan loh Pak, saya kan dia mau wakil dari orang tua. Ini biar yang Dia kan tanpa izin orang tua, Pak. Pak, Anda pengacara jangan balik-balikin lah. Terus. Masa balik-balikin orang tuanya kesini buat sekolah? Bos, umur 19 tahun, bagaimana bos? Kalau dibalik lu dibayar orang, umur 19 tahun pergi karena haknya sendiri udah cukup umur. Gue juga nggak kurang-kurang kayak pengacara dasar hukumnya. Polisi bakal yang handle. Dilanjut. Sekarang begini, kamu kan lulus sekolah dari SMA dari Kalimantan. Kesini untuk sekolah. Kenapa kamu tidak mau sekolah? Itu loh yang saya bingung. Orang tua kamu tiap hari nangis ini. saya sebenarnya mau sekolah di Kalimantan, Pak, tapi karena tidak diizinkan supaya saya jauh dari Islam, jadi saya dikirim ke sini, Pak. Jadi saya harus bagaimana? Saya setiap hari merindukan Allah di rumah. Saya susah untuk sholat. Saya ingin dekat kepada Allah, tapi saya tak bisa. Bapak tidak takut dengan Allah. Tuhan kita, Pak. Dengar ini Pak, dengar ya. Saya selalu berjuang, Pak. Saya dari dulu SMA di Kalimantan, saya berjuang untuk mempelajari Islam, untuk sholat, untuk menaati seluruh aturannya. Tapi saya itu dimarahin, Pak. Saya dikekang. Saya ingin sekolah di sini, di sana, tapi dilarang. Saya dibawa ke sini supaya saya jauh dari teman saya, jauh dari Allah. Jadi selama seminggu saya tidak tahan, Pak. Jadi saya langsung ke sini. Kamu kesini nggak ada yang paksa? Gak ada.
Demi Allah. Demi Allah. Nah sekarang saya mau tanya, kamu dari Kalimantan kan nggak tahu jalan, kenapa bisa sampai di sini? Apanya Pak? Yang bawa siapa ke sini? Dengan keluarga Pak. Siapa yang bawa? Nah maksudnya dari Kalimantan, di Jakarta kan baru datang tanggal 13, masuk ke sini tanggal 19, baru cukup seminggu toh. Kamu yang ngajak ke sini siapa? Kan nggak tahu jalan, nggak tahu apa. Apanya Pak? Yang kemana? Dari rumah kamu ke sampai di sini kan orang tua kan nggak tahu kan, ibu bapak kamu nggak tahu. Kan ada itu Pak. Dari iya, GPS, internet. Tahu kan? Jadi langsung Iya. Sekarang saya tanya, kamu tega nggak ninggalin orang tua kamu yang tiap hari pagi siang sama menangis? Saya mau tanya. kalau dibilang tidak tega gimana Pak? Mama kamu tiap hari ketemu saya nangis, asal ketemu nangis. Saya sebagai manusia, oh iya. Saya izin Pak. Iya, siapa apa kita Saya mualaf Pak. Iya, iya. Bapak mama saya sampai sekarang nggak terima saya sebagai anak. Iya. Tapi saya tetap sayang nggak sama mereka Pak. Saya berdoa buat bapak mama saya, yang bapak kalau mengaku Islam, mana bapak yang lebih sayang? Dia lebih sayang sekarang sama bapaknya atau mamanya? Dia lebih sayang sama mamanya karena dia tahu. Mudah-mudahan dengan dia tahu dengan Islam, dia sholat dengan baik, Allah berikan dia hidayah, dia masuk surga. Kalau bapak paham itu, Iya, saya paham. makanya Pak. Dengerin dulu, sekarang begini ya. Sekarang kita bicara kemanusiaan aja, Pak. Ini anak tanpa Oke, izin. kalau kemanusiaan Bapak, kalau kemanusiaan, dia kan udah buat pernyataan sendiri. Dia bukan anak-anak Pak. Usia anak itu 18 tahun kalau Bapak hukum tahu. Sekarang dia 19 tahun, dia tahu apa yang baik buat dia. Sekarang Bapak udah nanya, buat lagi pernyataan dek, kamu mau ngikut dia atau tetap di sini? Buat pernyataan. Sekarang begini. Mau tetap di sini. Tuh, Sampai kapan kamu mau di sini? Mungkin nggak tuh, maaf ya. Ini boleh datang nggak? Nggak, Bapak boleh datang lagi ke sini. Silakan ngobrol. Belajar kodok dan kodok Allah kan. Ayo, Allah tentukan. Jadi kalau ditanya saya kapan baru pulang, kita tidak tahu Pak. Semua itu telah ditakdirkan Allah. Pasti insya Allah nanti akan dijumpai. Insya Allah. Saya mau cek. Sekarang begini, Kristi kan kesini kan tujuannya ke Jakarta mau sekolah. Ternyata Kristi tidak sekolah. Kristi ninggalin ibu bapak di rumah. Kristi tidak ini kan gimana? Terus apa masalahnya Pak kalau saya meninggalkan pendidikan saya? Oh ya sudah, itu berarti pilihan Kristi sendiri. Jangan nanti gini loh, saya ini kan mewakili daripada keluarga. Jangan sampai nanti penyesalan. Kenapa keluarga nggak ngurusin kan? Oke, itu saja. oke. Yang penting sudah di. Saja. Silakan Pak, dibuntu tuntas Iya, aja. itu saja. Tuntas Pak. Udah Pak? Sudah masih Tidak ada? ada penyesalan, tidak ada bagaimana. Insya Allah Pak. Betul, jadi nanti dari pihak orang tua sudah lepas tangan. Kristi ada apa-apa nggak mau urus lagi. Insya Allah. Yang mantap jawabannya dek. Ya, Kristi ada apa-apa, kami nggak mau urus lagi. Karena kami kan sudah datang baik-baik ke sini segala macam. Kristi sendiri ya bersikeras. Sudah. Saya mau tanya itu saja. Mana Udah puas ya Pak ya? Terpaksaan ya Pak ya intinya. Oke ya Pak ya. Saya kira cukup ya Pak ya. Daripada nanti ini udah mulai nggak baik, saya kira cukup Pak ya. Udah.